nggak inget harinya nggak apa-apa, yang penting ini udah akhir bulan ya. Akhirnya mendekati gajian. Mudah-mudahan semua semangat semuanya. Saya Karo, hari ini akan menambah semangat hari Anda di acara Ruby No Secret. Salah satu yang bikin semangat itu adalah karena foto-foto Mbakmu sudah ada lagi di feednya Fadel ya, udah ada. Kemarin katanya di archive, diarsipin dulu. Udah ada pasangan ini, kita mau tanya-tanya nanti, tapi ya kita kepojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot baik kita dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, apa ini yang menjadi perhatian? Ini dari sebuah vlog ya, vlognya Gofar Hilman dan Kemal ya. Apa yang menarik karena mereka membahas mengenai cinta nggak boleh gitu, Cinta Laura. Oke, baiklah, Cinta Laura. Kenapa gitu ya? Jadi beberapa tahun yang lalu itu sempat viral wawancara Gofar dengan Cinta Laura, di mana Cinta Laura di situ menjelaskan bahwa dia ngerasa bahwa banyak orang yang kemudian menirukan gaya bicaranya, nggak ada ucan, pecek. Gak ada ojek gitu ya, hujan, becek itu menurut dia itu adalah sebuah bulian gitu, dia menerimanya sebagai sebuah bulian. Sehingga pertanyaan Gofar waktu itu adalah apakah dia merasa bahwa jargon itu kemudian juga membuat Cinta Laura semakin populer gitu ya. Tapi Cinta Laura jawabannya ternyata enggak, dia ngerasa nggak nyaman dengan itu gitu ya. Lalu dikomentarin netizen, udah tahu Cinta nggak nyaman jawab itu, kenapa diterusin pertanyaannya, kenapa sih nanya begitu, gitu ya, dia dibully si Gofar. Tapi ternyata di wawancara dengan Kemal, Gofar mengatakan bahwa pertanyaan itu sebenarnya dititipin, maksudnya manajernya titip supaya itu ditanyakan gitu loh. Jadi itu kayak, ya gitu deh, nanti kita bahas ya, tapi kita lihat dulu. Ini masalahnya nggak ada masalah sebenarnya, kita lihat dulu. Karena yang mana dulu pertanyaannya, Cinta Laura yang marah, yang kelihatan marah tuh yang mana? Netizen kan menganggap dia marahnya sama Gofar gitu. Siapa tahu dia marahnya sebenarnya sama kita ini yang suka menirukan omongannya. Ini yang berikut ini ya. Ini situs pertamanya di tahun berapa tuh? 2020. Kita bahas. Oke ya. Mungkin bentuk pertanyaannya kali ya, bahwa itu membantu popularitas. Kayaknya itu adalah bagian tapi tidak membantu popularitas, karena Cinta kan udah banyak juga karyanya, sinetron apa segala macam. Tapi memang itu adalah bagian dari Cinta Laura kalau menurut aku ya. Banyak orang yang kalau ketemu aku gitu, benarkah gitu kan, kalau ketemu aku suka gitu kan, besok harga naik itu kan ya, kalau ketemu aku, apakah aku menganggap itu sebuah bulian? Kalau aku ya, awalnya sih sebel ya, banyak niru-niru gitu ya. Nah ini aku ngomong kayak gitu sih, tapi lama-lama aku pikir-pikir ya itu menjadi bagian dari hidupku dan tidak membuat aku semakin populer, tapi mempertahankan aku tetap populer. Gitu. Dan memang ya harus diakui, aku harus jujur, banyak orang mengundang itu gara-gara image yang begitu kuat. Tapi itu kan aku ya, tiap orang beda ya. Tapi dengan mengetahui Cinta Laura itu ya, kita menghargailah semuanya. Komentar netizen kita baca yang berikut. Coba cek klarifikasi manajernya gitu. Sebenarnya bukan itu intinya. Lanjut berikutnya. Coba cek apa lagi lah. Wadaw, ternyata begitu dari wawancara itu ya dengan si Kemal. Yang berikutnya, manajernya bukannya mamanya ya gitu. Lanjut berikutnya. Bisa jadi manajer Laura ngeprank Gofar. Gak kali manajernya itu ingin itu tadi supaya Cinta Laura menyampaikan pesan bahwa dia tidak nyaman kalau kita menirukan cara bicaranya Cinta Laura gitu ya. Oke, baik, lanjutnya berikutnya yang juga ramai di sosial media adalah mengenai Clara Sinta, penjual ikan dengan omset miliaran. Itu ya, kemarin tuh kita sempat wawancara ya, dia tuh viral di TikTok ya, bisnisnya ikan gitu kan. Terus dia viral karena ya biasa kalau di TikTok kan, kalau supaya kelihatan banyak follower yang tertarik itu adalah dengan cara flexing, ya betul? Flexing, dia ini, dia itu. Kita pernah undang di sini, dia bilang dia bisnisnya ikan. Ini bukan yang punya arisan banyak itu, bukan? Lain lagi. Aduh, terlalu banyak orang yang gitu ya, aku jadi bingung yang mana lagi nih. Tapi yang lagi rame adalah kemarin dia ya karena kepopulerannya kemudian juga banyak orang perhatian. Terus di Instagramnya ada satu netizen yang kemudian menudingnya menjadi perempuan idaman lain begitu ya. Panjang gitu ya. Ini berani sekali loh sebuah tudingan itu ya. Dia bilang katanya sama bosnya apalah segala macam, agak segala macam. Sampai akhirnya ada informasinya, coba kita lihat di Instagramnya punya ini nih. Apa sih ini? Oh ini spillnya banyak banget sampai segala macam Bepom, pajak apa segala macam gitu ya. Serem ya zaman sekarang ya netizen ya. Oke, baiklah. Ini informasinya dibuka di sosial media. Oh ini kayak lagi baca novel ya. Aku sekarang lagi suka baca novel loh di sosial media. Wah panjang gitu ya. Tapi udah klarifikasi belum Clara Sinta? Ada klarifikasinya. Pokoknya tudingan bahwa dia perempuan simpanan. Ada lagi yang menuding bahwa dia jualan krim pelangsing itu belum ada Bepomnya gitu kan ya. Nah ini klarifikasinya.
Pagi-pagi DM rame berusaha membunuh karakter dan nama baik yang sudah saya bangun sekian lama. Berita yang beredar tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang terjadi. Sumber berita juga tidak diketahui jelas asalnya. Tapi saya sadar betul apapun yang saya tulis akan dianggap suatu tindakan pembelaan diri. Karena kembali lagi ada pepatah mengatakan mana ada maling mau ngaku. Stigma tersebut sudah cukup kuat dipegang teguh oleh masyarakat luas katanya gitu. Iya sih memang betul setuju sih. Ya jadi terus dia mau ngapain? Hah? Oh dia kitanya hoax ya. Kalau hoax coba dicari orangnya tuh. Kalau ya iya sih, ini sosial media ini kalau ada orang nuduh tuh bingung juga ya. Diurusin capek, dilurusin tetap belok gitu ya. Ya udahlah gitu, anggap aja ini. Ya udahlah gitu. Mendingan yang bisa kita lurus-lurusin aja. Kita undang langsung orangnya, kita tanya. Ada apa waktu itu Mbak Mus posting mengenai perselingkuhan? Ada apa itu sebenarnya yang disampaikan oleh Mbak Mus? Kita lihat dulu profilnya Mbak Mus dan Fadel berikut ini. Musdalifah, pengusaha kelahiran 1978 ini pernah menikah dengan pedangdut Nasar pada 2012 dan dikaruniai satu anak kemudian bercerai pada 2015. Sebelumnya, ia pernah menikah dengan Nurman selama 14 tahun namun suaminya meninggal pada 2011. Ibu 5 anak ini menikah lagi dengan Hairil Anwar pada 2017 namun hanya 2 bulan dan bercerai. Pada April 2019, Musdalifah menikah dengan Fadel Islami, lelaki asal Makassar yang usianya lebih muda 15 tahun. Beberapa waktu lalu, Musdalifah memposting story di Instagramnya kutipan mengenai perselingkuhan dan Fadel kedapatan menghapus foto-foto Musdalifah di Instagramnya. Namun kemarin Fadel terlihat sudah memunculkan kembali foto bersama istrinya. Benarkah kemarin Fadel dan Musdalifah sedang bertengkar karena orang ketiga? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sudah ada Mbak Mus dan Fadel. Ini kita wawancara dari sebelum menikah sampai bukan hapus ya, arsipin. Coba ada artikel kedapatan menghapus foto Fadel dan Musdalifah. Tuh, bercerai tanda tanya. Padahal kamu kalau ditanya kamu mengarsip foto-foto Mbak Mus. Berani-beraninya kamu mengarsip foto Mbak Mus. Lagi ada apa sih sebenarnya? Jujur Fadel. Lagi berantem ya? Biasa Pak, ada kesel-keselan dikit. Kesel-keselan ya, dikit. namanya masih muda. Tapi kan udah ada lagi kan? Udah ada lagi sekarang, simsalabim ada ya. Jadi nggak dihapus, cuman diarsip gitu. Sebenarnya ketika kamu mengarsip foto itu, kamu ingin menyampaikan apa sih ke Mbak Mus? Kesel aja gitu? Ya gimana ya? Waktu dia ngarsip foto Mbak Mus tahu nggak? Tahu lah. Tahu nggak? Tahu. Terus marah? Marah? Aku nggak marah. Nggak marah. Senyum aja aku senyum. Kalau masa aku lawan marah aku nggak marah. Jadi yang marah tuh Fadel. Iya. Nggak marah juga sih sebenarnya. Lagi kesel aja ya? Ya kesel aja. Kesel. Biasanya apa sih nih pengantin baru? Berapa Udah lama tahu. Udah hampir 4 tahun Aku menganggap ini kayak pengantin baru. Kesel gara-gara apa sih? Gara-gara ketemu mantan? Enggak. Bukan gara-gara dia suka, maksudnya kan dia lagi sekarang kan mau itu politik kan, terlalu pulang malam, maksud aku jangan terlalu pulang malam. Enggak, jadi waktu itu kan aku janji sama Mbak Mus mau nonton malam. Nah tiba-tiba tuh aku kan lagi di politik ya, jadi aku harus banyak ke masyarakat daerah kan, jadi cancel gitu. Pulangnya telat, marah Mbak Mus. Iya. Ya ampun, terus sekarang akhirnya udah nonton belum? Belum juga. Filmnya udah lewat. Oh, filmnya udah lewat. Aduh, nanti tuh. Lagi. Oh, udah nggak tayang lagi. Film apa sih Mbak Mus? Nggak tahu. Ya, masih ada film di luar sana ya kan. Ini ada postingannya Mbak Mus, postingannya Mbak Mus. Emang postingannya Mbak Mus di posting. Ibuku pernah berkata, segala kesalahan dapat dimaafkan kecuali perselingkuhan. Karena orang yang pernah selingkuh akan terus selingkuh walaupun dirinya sudah berkata tidak akan mengulanginya. Mbak Mus, ini apakah sebuah peringatan buat Fadel ya? Pulang malam telat nggak apa-apa, asal jangan selingkuh. Nggak apa-apa, peringatan juga nggak apa-apa juga. Oh, nggak wajar kan? Wajar kita namanya laki-laki kita kan nggak bisa menjaga 100% dulu. Betul. Cuman ini sebuah peringatan aja. Kalau melakukan itu tidak akan dimaafkan oleh Mbak Mus, gitu ya? Jangan amit-amit ya. Gimana Fadel? Ya kan itu sering kita tanyakan ya, Fadel kan masih muda, keluar di sana. Ya betul kan, kita nggak tahu gitu. Banyak godaan-godaan di luar sana. Terus gimana kamu menghadapi godaan-godaan di luar sana? Aku? Iya. Banyak. Aku sih selalu ini, maksudnya kalau misalkan lagi di luar itu ya aku selalu ada batas sih. Ya maksudnya kalau misalkan batasnya itu kalau misalkan udah terlalu banyak bercanda sama teman-teman gitu, apalagi sama perempuan, aku langsung mundur gitu. Terus, karena kan biasanya kan semua berawal dari bercanda kan, jadi nyaman gitu, terbawa gitu. Jadi kalau udah mulai masuk ke area-area yang bercandanya langsung kelebihan, mundur. aku sebenarnya ada dua berawalnya biasanya. Satu bercanda, dua curhat.
Iya benar. Iya kan, benar kan, gitu ya. Benar. Kalau curhat sih enggak sih. Enggak ya, enggak. Nah terus habis gitu kan Fadel juga posting tuh, dia bilang pokoknya jangan memberi label gitu, jangan berkata buruk ya. Itu apa maksudnya, tujuannya? Maksudnya kamu apa? Yang ingin disampaikan apa sebetulnya Fadel? Yang aku mau sampaikan kan kadang kan kita kan selalu ngejudge orang ya, maksudnya kita belum tahu orang ini tapi kita tuh udah label, wah ini norak nih, ini brengsek, bajingan gitu. Maksudnya jadi aku tuh nyampein pesannya, kita tuh nggak usah nge-labelin orang gitu. Kita berpikir tentang orang itu yang baik-baik aja. Lihat aja yang kita lihat tuh seperti apa iya, gitu. kita selalu lihat sisi baiknya aja. Apa sih sebenarnya kalau dari Fadel sendiri yang kadang-kadang Fadel pikir orang tuh melabel Fadel tuh apa yang buat Fadel ganggu banget? Ya maksudnya biasa kan dilabelin, maksudnya mungkin karena menikah sama Mbak Mus kan, maksudnya wah paling mau ini nih, mau tenar misalkan, terus memanfaatkan, gitu. Terus ntar juga selesai juga gitu loh. Itu berat buat Fadel, menyebalkan? Ya maksudnya bukan menyebalkan sih, cuman kan maksudnya itu kan nggak memotivasi kita gitu loh. Harusnya melihat kita ini kan harusnya lebih memotivasi. Lebih gitu. support aja. Lebih gitu support ya? gitu. Jadi kadang ada suka mengecilkan hati gitu ya, karena orang kok pandangan buruk, udah 4 tahun masih aja begitu gitu ya. Iya Mas. Udah hampir 5 tahun. Udah hampir 5 tahun bahkan. Dan Bang Mus abis ini marahan nih, akhirnya baikannya gimana? Maksudnya? Iya kan abis hapus-hapus foto itu pasti ada masalah ya, biasalah dalam rumah tangga. Akhirnya biasanya tuh kalau yang suka mencairkan suasana lagi siapa? Mbak Mus atau Fadel? Mbak Mus kayaknya nih. Enggak sih, biasa aku juga. Oh, Fadel duluan. Gimana? Kalau aku diem-diem aja. Oh, diem aja, lempeng gitu ya. Biasa aku bikin kopi, aku nggak bikinin. Oh gitu, ngambeknya. Bukan ngambek, ya sudah lah, Yarin dia lagi. Oh, lagi marah, dia dekat gitu ya. Gimana Fadel? Kamu gimana cara mencairkan suasana lagi? Ya pergi ajak bareng aja keluar. Oh, ngajak pergi bareng? Ya pergi jalan. Paling kalau misalkan udah di mobil kan pasti ada ngobrol gitu. Oh, jadi mau cari waktu berdua gitu. Iya, cari waktu berdua. Jadi akhirnya solusinya apa nih? Ini kan biasa ya, masalah komunikasi, ada kekecewaan itu kan biasa. Akhirnya, masalah komunikasi sih. Oh, masalah komunikasi. Terkadang tuh dalam rumah tangga yang selalu bikin cekcok itu masalah komunikasi. Yang satunya ego, yang satunya juga nggak mau ngerti gitu. Jadi ketemu lah. Jadi akhirnya penyelesaiannya gimana? Jadi memuncak. Hah? Penyelesaiannya yang memperbaiki komunikasi. Memperbaiki komunikasi ya? Iya, maksudnya jadi memuncak. Jadi memuncak. Oh, jadi ini sebenarnya ada satu masalah dari masalah komunikasi yang lainnya. Tadi kan yang komunikasi itu. Iya. Ya masalah janji tadi itu. Janji tadi. Jadi kalau Mbak Mus maunya kalau udah janji itu harus ditepati atau boleh di cancel atau gimana Mbak? Baiknya. Ya nggak juga sih, maksudnya kan aku udah berapa kali cancel kali, jadi kesel wajar. Oh, sudah berapa kali cancel? Sampai filmnya nggak ada lagi di bioskop. Ya nggak apa-apa sih ya. Ya yang penting kan nggak ngapa-ngapain di luar sana ya kan. Baca ya. Yang penting ngapa-ngapainnya yang positif aja di luar sana. Oke. Ya silakan tadi buka pertanyaannya, Bu. Satu aja. Satu pilih random ya. Oke. Aku nanya ke Mbak Mus ya. Aku nanya ke kamu ya nih. Andai ada cewek yang ngaku-ngaku jadi selingkuhan aku, kamu akan? Nah tuh ngaku-ngaku ya. Oh, ngaku-ngaku. Iya, ngaku-ngaku. Kan semua itu kan selalu ada bukti kan. Maksudnya kan nggak langsung aku percaya itu selingkuhan. Oh enggak. Jadi kamu lihat buktinya dari siapa? Dari cewek itu? Ya namanya kita kan baik ya. Maksudnya kita memang tujuan pernikahan ini baik, kita nggak ada apa-apa. Pasti itu ntar ada aja. Jalan itu pasti ada aja jalan. Jalan penyelesaian atau jalan maksudnya jalan cobaan? Ketahuannya maksudnya memang kalau memang dia selingkuh pasti ada maksudnya aja. Ditutup gimana pun pasti ada aja mau dibohongin gimana pasti ada. Jadi lihat buktinya ya, kalau cuma pengakuan aja ya nggak percaya gitu aja gitu kan. Iya kan? Iya. Siap. Selamat baca Mbak Mus. Sekarang yes. Andai aku harus ketemu seminggu sekali sama mantan suami untuk main bareng anak tapi tanpa kamu boleh nggak? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, iya. Masa malahan tuh aku yang sering bilangin ke Mbak Mus, misalkan kalau misalkan si Mas Nasar mau ketemu sama anaknya, udah kamu temenin gitu loh. Maksudnya mungkin anaknya canggung gitu kan, maksudnya tanpa ada aku, masa harus ada aku kan gak enak juga. Tapi aku enggak, aku orangnya kan ada anak aku yang pertama. Iya. Aku tuh bisa ditanya langsung, aku udah kamu sana gitu. Kalau perlu makan bareng keluar kan udah saudara kayak saudara. Tapi enggak sih kalau Pak Nasir orangnya sama-sama maunya. Oh sama-sama. Harus ada Fadel juga. Iya. Sementara Fadelnya sibuk. Enggak juga sih, maksudnya saya juga nggak mau mengganggu kan gitu loh. Supaya menghindari gosip gitu ya. Jadi maunya supaya ada.
Oke, baiklah. Tapi kalau aku sih maksudnya menganggap saudara ya, maksudnya Iya. ya nggak apa-apa gitu loh. Ya kamu sih nggak apa-apa, omongan orang itu loh. Iya, omongan. Iya. Tajam ya. Iya gitu kan. Oke, udahlah, pokoknya kita senangnya udah baikan lagi ya namanya. Tapi kita belajar ya, namanya masalah rumah tangga itu memang ada aja. Tapi ya udah, jangan ditimbun, jangan disimpan lama-lama. Iya. Iya. Karena nanti lama-lama Kan jadi biasa kan besar. kalau belum 5 tahun kan ada aja. Oh, ya. ada. Biasa. Jadi, oke, baiklah. Nah, ini kita nanti pas ngobrol lagi, tapi kita mau undang satu teman saya lagi nih, ada Bertrand. Bertrand Antolin kemarin sharing tentang apa yang menimpa adiknya dan kesalahannya, karena ada orang yang dianggap melakukan kesalahan tapi kok responnya cuma gitu aja gitu ya. Seperti apa keadaannya sekarang? Kita lihat dulu profil Bertrand berikut ini. Bertrand Antolin, aktor sekaligus presenter kelahiran 1980 ini mengawali karir sebagai pembawa acara musik tahun 1999 bersama Dewi Sandra dan pernah membintangi sinetron Sevia tahun 2004. Mantan kekasih Dini Aminarti ini 20 Oktober kemarin mengabarkan adiknya tertabrak mobil di area Kemang, namun orang yang menabrak hanya menawarkan uang damai, bukannya menolong dan tidak dibawa ke rumah sakit. 4 hari lalu, pemilik mobil datang membawa surat kesepakatan perdamaian setelah Bertrand berencana melaporkan ke polisi, kemudian surat tersebut disetujui karena Bertrand khawatir sang supir diberhentikan. Pelantun bubar ini sekarang aktif membuat konten wawancara orang secara acak dan yang bisa membuatnya tertawa akan diberi uang, serta membuat konten masak bernama Mabar, diantaranya memasak perkedel jagung, Thai egg, dan nasi goreng daun jeruk. Seperti apa kondisi terkini adik Bertrand Antolin? Dan mengapa ia kini jarang tampil di TV? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sudah bersama dengan Bertrand Antolin ya. Ini kemarin ada postingannya Bertrand. Aku ngikutin sebenarnya ini ya. Apa sih yang dialamin? Hah? Nggak pernah di-like perasaan. Iya. Harusnya di-like ya. di-like. Aku bingung soalnya kalau ini cerita kayak gitu tuh mau di-like atau gimana? Sebelumnya juga nggak pernah nge-like kayaknya. Ya kalau lewat. Iya lupa gue kan suka gitu ya. Adik gue barusan tabrak mobil sampai kelempar terguling di Kemang. Bukannya minta maaf dan nawarin bawa ke dokter, malah bisa-bisanya supirnya nawarin saya uang damai. Awalnya cuma dari dalam mobil kasih gestur minta maaf. Woi, ini manusia yang lo tabrak. Jadi dia lagi jalan nyebrang itu ke senggol. Jadi dari dokter gigi ada orang bawa gerobak. Adikku minta duit mau ngasih. Gua ngelangkah, ngelangkah duluan kosong. Adikku juga ngelangkah, ada yang ngebut mobil Mercy. Jadi tuh orang yang nabrak nggak turun dari mobil, nggak melihat keadaannya gimana. Gini doang. Gini doang. Diri depan mobil, ku paksa dia turun. Oke, terus? Ya Kamu udah, paksa dia turun? dia bilang dia nggak ngebut. Kalau nggak ngebut nggak mungkin kelempar. Logikanya di situ. Oke. Kalau dia nyebrang sembarangan itu ada 2 motor yang berhenti setelah. Oh. So, Gitu ya. Terus dari situ kan kamu sempat posting bahwa ya kamu nelpon bosnya ini kok majikannya kok nggak ada permintaan maaf. Terus responnya sebenarnya majikannya justru suruh kantor polisi karena dia tidak di mobil biar fair. Itu udah mulai kok begini ya? Kok ini kan orang yang tabrak, kucing aja kita melipir. kok seolah nggak peduli gitu ya. Terus kalau ada dengar sesuatu, bahkan gue bilang nama gue Bertrand Antolin. Google my name, silahkan. Dia bilang dia tahu saya. Oke. Dan gue bukan tipe orang yang suka cari huru hara ya. Gitu. Terus ya udah, dia ngotot mendingan kantor polisi. Karena adikku sudah meringkuk, mendingan saya bawa ke dokter dong. Iya. Dia ngotot tetap harus kantor polisi, ya udah saya balik karena jarak 100 meter ada Polsek Kemang. Saya sampai di sana supirnya nggak ada, ya udah saya bawa cek dong. That's the logical thing dong. Dicek, hasilnya tidak ada yang patah, saya bersyukur. Terus ya nggak ada kabar sampai besoknya, sampai saya posting. Baru ada kabar. Baru nanya kabar aja nggak, dia baru nanya besoknya. Saya bilang kalau mau ketemu hayu. Iya, sabar. Terus habis kalau mau ketemu ayo. Terus? Ya udah pause aja dulu, panjang nih. Ya udah, mau tahu kan ceritanya? Setelah berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi Musik. Kita masih bersama dengan Bertrand. Bertrand baru bercerita tentang kekesalannya. Ada mobil yang nyerempet adiknya sampai terlempar. Tapi yang dia keselin adalah... Nabrak, bukan nyerempet. Nabrak. Ada hasil lebam-lebam hasil. Nabrak. Kelempar adik gue. Terus cuman gini doang? Gini malah, nggak Gini, nggak ninggalin alamat telepon nggak? Gue suruh turun, melipir ke pom bensin Shell. Silakan telepon your bos. Bosnya juga deflect aja, ya sudah.
datar aja. Jadi yang bikin kamu kesel adalah karena responnya. Kejadian of course sebagai orang yang hadir di sana sebagai kakak, sebagai keluarga, iya dong, itu nakutin udah. Ya. I mean if kalau sampai ada yang patah, ada yang geser, ya, you should be responsible dong. Iya. Flat aja. Flat. Dia malah nyaranin tadinya ke kantor polisi aja. Kantor polisi aja. Bukannya ke rumah sakit dulu gitu ya. Harusnya kan ke rumah sakit dulu baru kantor polisi. Betul, gitu kan. Gua lagi makan aja di pinggir jalan ada orang jatuh dari motor, bukan gua tabrak, gua anterin lu ke rumah sakit. Oke. Nah tapi akhirnya ada juga nih kesepakatan damai. Jadi akhirnya kamu ketemu sama saya bertemu dengan si ibu, dengan si supir. Udah ada permintaan maaf tuh? Belum, supirnya nggak ngaku kalau dia ngebut. Sampai saya plototin, nggak mungkin kalau dia tidak, kamu nggak ngebut, adik saya nggak kelempar. Akhirnya dia ngaku, dia ngebut tapi nggak ngebut-ngebut banget. Oke, tapi akhirnya mau minta maaf. Akhirnya setelah kamu plototin? Yes. Terus, dia tidak mau ada gugatan di kemudian hari. Saya bilang silakan buat sebuah surat. Apa yang ibu mau, kalau sesuai saya tanda tangan. Keluarlah surat ini. Nah, surat itu baca suratnya bunyinya apa? Ada suratnya? Nggak ada. Suratnya ada cuman itu doang. Sepakat untuk tidak memperpanjang masalah ini. Tapi tidak ada mengakui kesalahan, tidak ada apapun, cuman intinya jangan ganggu hidup kami lagi. Terus sekarang gimana? Adik kamu gimana kondisinya? She's recovering. Ada gambar memar-memarnya nggak? Ada itu gambar ronsennya. Nggak boleh. Oke. Memar. Ya, terus kemudian memar, ronsen nggak ada yang patah. Kita bawa ke Shinsei yang bagus. Katanya ada yang geser, udah dibenerin bunyi. For me ya udah she's recovering, jadi dia baru bisa sekolah lagi next week. Jadi ada kerugiannya ya, berarti dia kan nggak bisa sekolah. Ya, ada kerugian juga seharusnya ibu saya dan adik saya tuh mudik. Ya. Tiket angus. Saya seharusnya minggu lalu berangkat ke Bali mewakili Scarlett menyerahkan donasi buat yang longsor. Pending, saya baru berangkat hari Sabtu. So there's a lot of factors. Di samping tadi masalah keselamatan dan kepekaan ya. Betul ya. Kalau ditanya apakah ngebut atau enggak, kalau dari undang-undang lalu lintas ya mobil mah selalu salah kalau urusannya sama orang yang berjalan kaki. Tapi ada undang-undang juga 167 berapa tuh. Ya pemilik mobil juga bertanggung jawab sebenarnya. There is. Jadi kamu rencana ke depannya udah tanda tangan aja? Karena kembali lagi ke keluarga, nyokap segala macam, nyokap cuman suruh diem, kita semua diem. Terus ya sudah, itu sudah perintah nyokap. Saya juga tidak mau menjelek-jelekan ibu tersebut. Majikannya dia juga seorang ibu. Dosa saya, cuman bagi saya juga tidak menerima klarifikasi wawancara. Here, I just wanna say it's done. Saya pun sudah memaafkan bapak tersebut yang menabrak. Saya bahkan memohon di sosial media supaya bapak itu tidak dipecat. Karena ya kalau dari chat yang tadi Kak Feni baca, ya urusannya antara saya dan supir, dia tidak mau, ya udah. Jadi buat gue lebih baik saya memohon supaya supirnya nggak dipecat. Supirnya juga sudah 50-an. Intinya sih kita belajar dari sini bahwa daripada kita perpanjang keluar ongkos. Bener nggak sih kalau kita buat masalah? Bahwa kadang-kadang bagaimana kita merespon itu juga berpengaruh juga. Selain kejadiannya yang juga bikin kesel. Kalau misalnya dari pertama dia minta maaf, how is your sister? Sister kamu pengen apa? Suka makan apa? Gua luluh. Nawarin obat gosok aja kagak. Gitu. Kamu masih bisa WhatsApp-an nggak? Profile picture-nya sudah hilang. Oh, jadi kayak kamu di blok ya? Kayaknya. Aduh. Kita masih ngobrol lagi sama Bertrand. Ini ada satu lagi ya, udah unfollow ya, tapi masih di follow. Kita terakhir wawancara dia 6 Juli. Agustus, udahan selesai. Aku jadi merasa bersalah nih jadinya. Kita lihat dulu profilnya Delia Septianti berikut ini. Baru wawancara apa? Delia Septianti, penyanyi kelahiran 1985 yang mengawali karir dengan bergabung dalam grup vokal cilik bernama 5 Bocah Reggae di era 90-an ini menjadi vokalis Ekute pada 2005, namun memilih bersolo karir sejak 2011.
Perempuan yang pernah menikah dengan Tovan Putra Unggul Pohan pada 2013 dan bercerai pada 2018 ini setelah 4 tahun menjanda, akhirnya go public dengan Ade Masli, mantan kekasihnya pada 2005 setelah Delia menghubungi Ade karena ingin berkomunikasi dengan ibunya pada Desember 2021. Setelah 7 bulan berlalu dan menjalankan bisnis peternakan bersama, Delia dikabarkan putus dengan Ade padahal sudah dekat dengan keluarga masing-masing dan merencanakan pernikahan. Benarkah Delia Septianti gagal menikah karena orang ketiga? Dan mengapa ia masih melanjutkan bisnis peternakan dengan keluarga Ade padahal sudah putus? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah bersama dengan Delia. Aduh, ini dalam waktu 1 tahun ini banyak terjadi ya gitu ya. Ini artikel gagal menikah dengan Ade tangis Delia pecah gitu ya. Ini kalau buat aku sendiri, aku sudah udah lihat postingannya Delia yang ini itu udah lama postingannya Delia. Dear kamu, kecewa lagi. It's okay darling, justru kamu harus bahagia karena Allah sayang banget sama kamu karena memisahkan sama sesuatu yang gak baik buatmu. Jangan patah semangat karena Allah pasti akan lengkapi kebahagiaanmu di waktu yang tepat. Manusia boleh berencana tapi Allah yang menentukan dan ketetapan Allah itu pasti baik. Semangat terus kamu ya. Tapi sebelum postingan ini ada lagi postingan sebelumnya tuh ya. Di story atau apa gitu ya. Ya aku udah curiga. Ada apa ini? Lalu aku scroll ke postingannya. Kok fotonya cuman pas ada di Rumpi doang? Yang lain enggak? Perhatiin ya, Bu. Aku langsung merasa gak enak. Apakah gara-gara pertanyaan yang aku ajukan waktu itu? Karena jedanya hanya sebulan dari sejak kita diundang. Kita undang kalian berdua ya? Iya benar. Benar. Oh. Terus dari kamu udah gak follow dia? Tapi dia masih follow kamu? Ikut tahu. Gitu ya. Itu aku udah lama tahunya udah lama. Parah. Kan untuk memastikan kecurigaan ya coba kan? Lihat. Ini kan, Ya kamu masih follow. Iya kamu masih di follow. Iya aku masih di follow. Tapi aku ya kita jodoh kan kita nggak tahu ya. Cuma kamu sampai menangis itu sebenarnya apa yang berat buat kamu? Kemarin tuh aku nangis. Kemarin tuh aku acara Kak, grand opening butik aku dan di situ memang aku kan dengan keluarganya nggak ada masalah apa-apa. Jadi aku dengan senang hati aku mengundang keluarganya. Dan gak disangka aja keluarganya tuh datang gitu loh Kak. Orang tuanya datang jauh-jauh, mama papanya datang dan buat aku tuh penghargaan banget buat aku gitu loh. Jadi itu yang membuat aku tuh kalau udah melihat orang tuanya, melihat keluarganya, melihat anaknya tuh dalam banget gitu rasanya gitu. Karena kayak apa ya? Di dalam buat mereka tuh udah ada mimpi buat kita berdua gitu kan. Tapi ternyata kita berdua nggak bisa wujudin itu. Jadi rasa sedih itu aja sih Kak. Apalagi kan kalian kenal juga dari lama ya. Iya. Dari umur 21. Umur 21. Gitu. Ini tadinya cerita CLBK. Ternyata nggak CLBK juga ya. Aku tuh masih belum cocok juga. Masih belum cocok. Ini yang kedua kalinya berarti kan Kak gitu. Kalian Mungkin pisah, iya kita pisah dan dulu juga memang udah ada omongan nikah juga. Tapi yang kedua kali ini kan omongan nikahnya lebih serius. Tapi memang aku jujur belum ada lamaran kan Kak. Belum ada lamaran, belum ada pembicaraan dari orang tua. Memang kemarin rencananya setelah kita sibuk-sibuk sapi itu, baru kita mau meluangkan waktu untuk ngobrol sama mama papanya. Karena memang udah dipanggil nih ceritanya kita berdua nih gitu. Nah tapi ternyata dalam waktu itu, ternyata sudah ada masalah yang memang nggak bisa diselesaikan. Jadi ya sudah. Aku mau ngomongin kan dalam waktu 7 bulan ya. Dia kesini tanggal 6 Juli ya. Iya. Tanggal 15 Agustus kalian masih datang berdua ke acara ulang tahunnya Gala. Oh iya. Iya kan? Ya Allah sampai tanggal-tanggal. Tanggal 20, which is 5 hari kemudian ada postingan ini. Tapi sebelumnya udah ada postingan lagi tuh di story galau-galau gitu. Jadi kalian waktu datang ke ulang tahun Gala tuh udah dalam keadaan gencatan senjata? Itu masih baik-baik aja. Tapi memang ada hal-hal yang aku udah mulai ngerasa nggak nyaman. Gitu Kak. Ada yang aku pendem gitu, tapi memang aku tuh orangnya kan Kak, kalau udah ya itulah ya, kalau udah jatuh cinta bucin. Jadi aku tuh kadang menutupi yang lain-lainnya, kekurangannya apapun. Udahlah nggak apa-apa, udahlah nggak apa-apa. Dan aku tuh nggak mau speak up karena aku males ribut gitu. Jadi sebenarnya di situ pun sudah ada yang ganjel ya? Ada yang ganjel, cuman aku nggak mau ungkapin. Apalagi kita banyak acara, banyak kerjaan yang harus bareng-bareng. Nah setelah itu ada satu masalah yang membuat pancingan itu memancing lah ya dari masalah itu akhirnya meledak lah semuanya. Keluar semuanya gitu. Tapi kamu masih follow anaknya? Masih. Dan kamu katanya begitu selesai kamu juga ngomong ke orang tuanya, ngomong ke anaknya. Iya. Ke dia ngomong nggak tapi?
Ya ngomong lah ya. Ya ngomong lah bersamanya kan. Jadi Tapi dia ngomong nggak ke orang tua kamu? Enggak. Oh enggak. Berapa persen? Ini kan dulu pernah CLBK ya. Berapa persen kamu udah yakin bahwa kayaknya sama dia nggak cocok gitu? Apakah ada kemungkinan balik lagi? Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Aduh, ini sebenarnya aku tuh agak gimana gitu wawancara Delia gitu kan, habis wawancara banget sebulannya lah sama yang kayaknya serius ya, padahal itu udah serius sebenarnya. Ya sebenarnya sih serius Kak, cuman kemungkinan balik lagi ada nggak? Berapa persen gitu? Aduh, lu nggak usah ngomongin itu dulu. Nggak usah ngomongin itu dulu, belum kepikiran. Karena ini juga kan makanya aku berani ngomongnya lagi kan sekarang baru udah di Oktober kan Kak, setelah aku meyakinkan diri dulu. Gitu, setelah masalah itu kemarin karena sempat ada omongan dari dia yang juga ya aku nggak tahu minggu depan, 2 minggu lagi, sebulan lagi apa-apa. Itu kayak gampang sekali gitu buat dianya. Jadi kalau aku mendingan aku berdiam diri dulu walaupun orang udah banyak bertanya-tanya di Instagram gitu kan. Tapi aku istiqoroh, aku meyakinkan diri aku dulu. Setelah aku yakin memang ini yang terbaik ya sudah baru aku berani untuk klarifikasi. Gitu. Jadi kamu bersedia cerita sekarang ini karena kamu sudah memantapkan hati. Insya Allah. Ya kayaknya mungkin ada yang lebih cocok buat kamu gitu. Iya mungkin ini memang jalannya gitu ya Kak ya, ditunjukin. Karena kemarin itu kan aku berdoa ya Allah kalau memang ini jodoh aku, tolong dimantapkan hati aku, diyakinkan, dilancarkan, dimudahkan. Tapi kalau dia bukan jodohku, tolong tunjukkan. Karena aku terlalu buta akan menutupi segala kekurangan orang lain gitu. Karena aku pikir aku kan juga nggak sempurna Kak. Masa kita menuntut pasangan untuk sempurna sih. Jadi aku menutupi itu semua. Jadi aku minta sama Allah, ya Allah kalau memang dia bukan jodohku, tunjukkan bahwa dia memang bukan jodohku. Ini ada waktu itu kita cuplik ya wawancara kemarin ya. Ini lihat yang berikut ini. Aduh. Aku suka banget kalau dia berhijab. Tuh, itu yang buat aku, oh dia udah berubah. Maksudnya dia udah bisa mendekati kepada Allah. Nah itu aku senang. Kamu itu nggak pernah posting foto dan video mesra sama Delia karena nggak mau temen cewek gamers kamu kabur atau gimana? Fotonya ya? Kita emang nggak pernah mesra-mesraan gitu karena kan belum halal kan. Iya. Masih bisa, masih ngejaga. Dibelain loh. Aku baru inget iya kan pertanyaan itu jawab Delia loh. Dibelain ya. Tetap ya. Tapi kan ya kadang-kadang ada orang yang udah tahu nih nggak cocok tapi TK bilang kalau udah bucin dipaksain. Apa yang membuat kamu memutuskan dengan akhirnya ya nggak dengan waktu yang cukup lama kamu udah akhirnya memutusin gitu? Ya ngapain buang waktu Kak? Aku udah di umur segini, udah bukan waktunya lagi main-main. Aku mencari seorang suami, seorang imam jodoh dunia akhirat. Walaupun sebenarnya pengen cepet nikah sih pengen Kak, tapi daripada keburu-buru salah lagi, jadi mendingan ya sudahlah nggak apa-apa. Kalau seandainya nanti kamu punya lagi yang deket lagi sama cowok gitu, tapi cowok itu ya gitu punya banyak teman cewek di luar sana, ya kan? Nggak dia apa-apa. udah akrab bersahabat lama gitu. Sebenarnya nggak apa-apa. Ini kenapa ngomongin cewek? Oh itu tadi lanjutannya ya. Seandainya. Seandainya, aku tuh tidak mempermasalahkan pasanganku punya banyak teman-teman perempuan, tapi setidaknya tolong jaga. Kalau misalnya sudah berani berkomitmen dengan aku, tolong jaga jarak, jaga sikap, tolong hargai aku sebagai pasangan. Oke, contohnya yang menurut kamu ini kayaknya berlebihan deh. Itu sikap seperti apa? Sikap dalam bercanda mungkin. Bercanda mungkin. Ya. Yang pegang-pegang gitu. Ya kalau pegang-pegang gitu sih nggak masalah ya. Terus, mungkin gelendot-gelendotan. Iya, bercanda-bercanda bersentuhan fisik. Yang berlebihan, bercanda-bercanda seperti memanggil-manggil seperti pacar gitu kan. Oh darling, sayang, baby gitu kan. Itu menurut aku satu hal yang apa ya? Mungkin menurut laki-laki ada yang bilang nggak apa-apa kan itu panggilan bercandaan. Kita kan hanya temen gitu. Tapi buat aku itu satu hal yang nggak menghargai aku aja sebagai pasangannya. Apalagi sekarang kalau mungkin ya kalau seandainya gitu ya, orang-orang juga tahu kok gitu kan kalau kita berpacaran. Ya justru karena kita berpacaran tolong hargai saya gitu. Intinya adalah pada bagaimana saling menghargai, menjaga perasaan gitu ya. Bukan cemburu tapi ya menjaga perasaan gitu. Termasuk kalau naik motor, kalau udah punya pacar, jangan boncengin cewek lain gitu ya. Setelah berikut ini kita kembali jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.
Mbak Mus. Kalau anak perempuannya nanti mau nikah sama berondong juga gitu, boleh nggak Mbak? Yang lebih muda gitu darinya. Maksudnya nanti anaknya Mbak Mus nikahnya sama cowok yang lebih muda nih kayak Fadel gitu. Boleh nggak? Aku no comment. Oh no comment. Aku maunya semua anak-anak aku jodohnya yang terbaik. Jodoh yang terbaik. Jadi kita nggak pernah tahu jodohnya itu yang seperti kan apa. Kita nggak bisa kan. Kalau saya bicara gini, ntar aku di ini, bicaranya kemarin gini. Lebih baik aku bicara yang. Nah, kita jodoh nggak ada yang tahu lah ya. Lanjut berikutnya, pertanyaan berikut. Mas Fadel, deket nggak sih sama anak sambungnya yang perempuan? Kok di sosial media nggak saling follow? Nah tuh. Deket. Oh deket. Iya. Emang nggak follow-followan? Ya. Aku juga lagi belum. Kadang-kadang suka gitu. Enggak, beneran. Sama siapa? Sama anak? Maksudnya lagi apa HP-nya lagi ini. Lagi error. Bukan biasa kan anak-anak kan mungkin saya punya privasi sendiri, dunia sendiri. Nggak gitu mau kan. dilihat. Iya, nggak mau dilihat. Oh, orang tuanya diblok. Bukan di blog. Kadang-kadang namanya kita seorang ibu ya, cerewet, iya. wajar kan. Iya. Nggak boleh keluar malam, aku nggak suka. Dan penting juga kita sebagai orang tua juga nggak ngelihat sih, jadi nggak apa-apa. Ya itu bukan sebuah ukuran lah, yang penting dekat ya. Tapi susah nggak sih Fadel masuk ke anak-anak gitu? Kan ini banyak yang harus Ya susah-susah gampang lah. Yang paling susah pendekatannya ke yang mana nih? Ya kalau anak-anak itu kan dia kan beda-beda umur ya Iya, sama kelimanya, jadi kita juga harus tahu juga, masa kita juga nggak bisa terlalu menekan, karena kan dia juga udah dewasa, terus kita juga nggak mau diatur, serahkan pada ibunya saja lah. Lanjut berikutnya. Makanya kalau urusan-urusan gitu tuh sama mamanya semua. Mbak Delia, benar gak sih alpha female dan independent woman tuh susah dapet jodoh karena cowok insecure duluan? Iya benar. Jadi gue serba salah. Mungkin mesti carinya yang gimana dong? Cowok yang nggak insecure, yang dia tahu dirinya. Ya itu, aku lagi mencari yang nggak insecure gitu kan, yang belum apa-apa, baru mau ngedeketin tiba-tiba ini cewek mandiri banget ya. Terus ada teman gue juga yang bilang katanya makanya lo jangan terlalu mandiri, lo harus ada manja-manjanya sama cowok. Ini gitu gue kan. Harus ada manja-manjanya. Promo. Lagi promo ini. Lagi promo. Ya mandiri tapi dia siap manja-manja kok. Siap. Tergantung cowoknya. Mas Bertrand kan subscriber YouTube-nya masih dikit, ada niat bikin gimmick dan pansos ke artis lain nggak? Feni Rose boleh. Feni Rose boleh. 8 tahun bulan depan ya. Congratulations Ruby 8 tahun. Aduh Bertrand, kamu kalau pansos sama aku nggak naik, aku tuh nggak ada. Nggak ada apa ya? Jangan deh minta nah gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Namanya kolaborasi kan zaman sekarang boleh. Kolaborasi. Ya, bisnis bisa kolaborasi juga ya. Konten juga bisa kolaborasi. Tapi selama niatnya tuh baik, tidak saling merugikan, tidak saling mencelakai orang lain. Gitu ya. Ini ada banyak hal yang kita bisa pelajari ya. Komunikasi, bagaimana merespons setiap masalah itu sebetulnya komunikasi. Ya, termasuk juga dalam mencari jodoh, ya kan? Komunikasi. Apa yang kita mau itu perlu kita sampaikan, ya. Kalau nggak suka, kalau nggak cocok ya udah, bye. Tidak usah buang-buang. Tuh. Terima kasih buat kalian semua. Kita ketemu lagi sampai jumpa di acara Rumping. Bye.